Oke, berikut ini Bapak akan menyampaikan materi pemrograman web. Perhatikan dan coba, ya. Tetap semangat. Kita pada temuan kelima PWPB, yaitu tentang HTML. Masuk HTML bagian keempat. Jadi ada dua yang kita bahas. Yang pertama tentang komentar, yang kedua form. Lalu di bagian form nanti ada lagi sub formnya, yaitu membuat form dan atribut form. Pertama tadi membuat komentar. Tag komentar biasanya berguna untuk membuat sebagian isi web tidak tampil untuk sementara. Tag komentar sebagai pengingat atau catatan sangat berguna apabila ingin mencoba berbagai tampilan kode HTML yang akan dibuat tapi tidak ingin menghapus kode sebelumnya. Maka perlu perhatian khusus. Meskipun komentar tidak ditampilkan pada web browser, namun seseorang masih dapat membaca komentar. Oleh karenanya, segala sesuatu yang bersifat rahasia jangan dijadikan komentar, seperti password. Lalu, untuk memuat komentar di HTML, kita menggunakan tag awalan pembuka seperti ini dan penutupnya. Agar lebih mudah, langsung saja kita mengetikkan atau menuliskan kode komentar, simpan nanti dengan nama komentar .html. Nah, ini dia kodenya. Ini yang harus kamu ketikkan di text editor Notepad. Nanti simpan dengan komentar .html. Ingat di hati simpannya ya. Lalu dari contoh itu, tag pembuat komentar adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu tag penutup. Lalu tag komentar juga akan berlaku selama belum ditemukan tag penutup. Contohnya, lihat ini. Ini dia tag pembukanya. Ya, lanjut nanti sampai dia ketemu tag penutupnya. Oke. Sampai ke ini dibuka, ini ditutup. Nah, ini dibuka, ini ditutup. Oke. Materi berikutnya itu yang bagian kedua, yaitu form. Apa itu form? Form di kode HTML dia tag form seperti ini. Suatu elemen yang digunakan untuk menampung berbagai elemen yang berkaitan dengan form. Form biasanya digunakan untuk mengumpulkan data seperti form login user, form pendaftaran, dan lainnya. Pada sebuah form umumnya terdapat kotak input atau kontrol, tombol simpan, edit, hapus, cari, dan elemen lainnya. Form akan lebih bermanfaat digunakan bila dihubungkan dengan bahasa pemrograman seperti JavaScript, MySQL, misalnya ketik MySQL, dan PHP. Tag form. Tag yang digunakan untuk membuat form adalah form. Di dalam tag form ada beberapa tag, antara lain input, text area, option, seharusnya select. Lalu tag form membutuhkan beberapa atribut untuk memproses data, yaitu tag form membutuhkan beberapa atribut. Jadi ada atribut untuk form itu. Pertama dia action, menjelaskan kemana data form akan dikirimkan. Lalu ada method, fungsinya menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirimkan ke web browser.
Oke, jadi dari dua atribut tadi, action dan method, itu dia atributnya. Lalu ada di method ada dua, itu ada method get dan method post. Nah, perbedaannya itu apabila mengisi atribut method dengan get, maka isian form akan terlihat pada URL browser. Metode get digunakan untuk query pencarian. Metode post digunakan untuk data yang lebih sensitif, seperti password atau registrasi user. Lanjut. Take input. Yang namanya input pasti untuk masukkan data ya. Tag yang paling banyak digunakan di dalam dan memiliki banyak bentuk, mulai dari teks isian teks biasa, teks password, checkbox, radio, sampai dengan tombol submit. Semuanya di dalam tag input. Ada dia di tag input itu dibedakan berdasarkan atribut tipenya. Pertama, input type text, input type password, input type checkbox, input type radio, input type submit. Penjelasannya ada di sini. Ya, inilah ada 5 ya. Perbedaan tag input berdasarkan atribut type-nya, atribut tipenya. Lalu ada dia text area. Text area sama dengan text input, hampir sama, namun lebih besar dan dapat berisi banyak baris. Panjang dan banyak baris untuk text area diatur melalui atribut rows dan columns atau melalui CSS. Contoh penggunaan text area sebagai berikut. Ini dia ya contohnya. Oke. Next, mengenal text select. Text select ini digunakan untuk inputan yang telah tersedia nilainya, dan user hanya dapat memilih dari nilai yang ada. Text select digunakan bersama-sama dengan text option untuk membuat box pilihan. Ketika form dikirim untuk proses, nilai dari text option akan dikirimkan. Jika atribut value berisi nilai, maka nilai value lah yang akan dikirimkan. Ada atau tidaknya atribut value ini tidak akan tampak dalam tampilan form. Text select memiliki atribut selected yang dapat ditambahkan agar text select berisi nilai awal. Contohnya seperti ini. Ya, ini contoh. Yang ketiga selected. Ya, di awal select, di dalamnya ada selected. Terus dia mengenal atribut name. Ya, name. Setiap tag inputan di dalam form harus ditambahkan atribut name agar dapat diproses oleh web server. Di dalam halaman proses yang biasanya berupa bahasa PHP atau PHP, nilai dari atribut name inilah yang akan menjadi variabel form. Nilai dari si atribut name menjadi variabel form. Contoh pemakaiannya adalah sebagai berikut. Nih, type text name username. Kedua, input di atas akan tampak sama persis. Ya, lihat, akan tampak sama persis. Namun pada saat memproses data masing-masing akan dibedakan bentuk atribut name-nya. Nah, atribut name-nya ini tadi ada username, ada email. Ini latihan. Untuk latihan, saya akan membuat teks lagi. Setelah slide ini, ketikkan teks HTML di bawah ini. Setelah selesai ini, lalu jangan lupa simpan dengan nama file
nama filenya pom.html. Ingat selalu pada folder exam htdocs. Lalu kalau sudah diketikkan nanti di trial, dicoba jalankan file tersebut dengan browser. Nanti dia kamu ketikkan dia dari text editormu, jangan sampai ada salah ketik ya, dari HTML sampai tutup /HTML. Ini kamu ketikkan, kamu modifikasi boleh, di edit juga boleh, tapi untuk pertama nanti kamu ketikkan dulu seutuhnya seperti ini, baru nanti coba-coba di modifikasi. Lalu tugasmu ya, tugasnya itu rancanglah formulir di samping ini menggunakan bahasa HTML, kirimkan kode file tersebut melalui Google Classroom. Jadi ini nanti yang dikirimkan ke saya codingnya, bukan tampilannya. Jadi kirimkan nanti tugas ini ke Google Classroom grup, sama saya hanya codingnya. Kalau dibuat tampilan hasilnya juga boleh. Tapi yang terpenting bagi saya itu codingnya. Jadi itulah materi kita untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ketikkan di komentar ya, komentar YouTube. Silahkan di komentar. Baik, demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Silahkan dicoba terus, jangan sampai tidak dicoba. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.